Oke bro, kita lanjut dengan pertanyaan. Kita diajarkan, belajarlah untuk memasukkan lebih banyak lagi keberadaan ke dalam diri. Tarik energi dari sumber akar semua keberadaan. Sertakan musuhmu. Tapi bagaimana bisa menyertakan musuh, sementara pada saat yang sama, kita sepenuhnya tenggelam dalam emosi kebencian? Apakah ini tidak mengarah pada penindasan? Aku telah mengatakan untuk menyertakan musuhmu, tetapi aku tidak mengatakan untuk memulainya dari musuh. Mulailah dari teman. Sebagaimana dirimu saat ini, dirimu bahkan tidak menyertakan teman. Mulailah dari teman. Bahkan itu sulit untuk menyertakan teman ke dalam keberadaanmu, untuk membiarkannya masuk ke dalam dirimu, dan menembusmu, untuk bersikap terbuka padanya, rentan. Mulailah dari teman. Mulailah dari kekasih yang dicintai. Jangan langsung menyertakan musuh. Dan mengapa dirimu melompat ke musuh? Karena dengan begitu, dirimu bisa berkata, itu tidak mungkin, itu tidak bisa dilakukan, sehingga dirimu bisa membuangnya. Mulailah dari langkah pertama. Dirimu mulai dari yang terakhir. Bagaimana perjalanan itu bisa menjadi mungkin? Dirimu selalu mulai dari langkah terakhir. Yang pertama belum diambil, jadi yang terakhir hanya ada dalam imajinasi. Dan dirimu merasa itu tidak mungkin. Tentu saja, itu tidak mungkin. Bagaimana dirimu bisa mulai dari akhir? Musuh adalah poin terakhir yang harus disertakan. Jika dirimu bisa mengikut sertakan temanmu, hal itu menjadi mungkin, karena hanya teman yang bisa menjadi musuh. Dirimu tidak bisa menjadikan seseorang sebagai musuh, tanpa menjadikannya teman terlebih dahulu. Atau bisa? Persahabatan akan dibutuhkan terlebih dahulu, jika dirimu ingin menjadikan seseorang sebagai musuh. Persahabatan akan menjadi langkah pertama. Buddha konon pernah berkata, jangan berteman, karena itu adalah langkah pertama untuk mendapatkan musuh. Buddha berkata, bersikaplah ramah, jangan berteman. Jika dirimu berteman, berarti dirimu telah mengambil langkah pertama, sekarang dirimu akan mendapatkan musuh. Sertakanlah teman. Mulailah dari yang terdekat, mulailah dari bagian awal. Hanya dengan begitulah, hal itu mungkin. Dirimu tidak merasakan kesulitan apapun. Ketika dirimu harus menyertakan teman dan sahabat, hal itu sulit, karena ini bukan masalah sahabat atau musuh. Ini masalah keterbukaanmu. Bahkan terhadap sahabat, dirimu tertutup. Bahkan terhadap sahabat dirimu tetap waspada, bahkan terhadap sahabat, dirimu belum mengungkapkan keberadaanmu sepenuhnya, jadi bagaimana dirimu bisa menyertakannya? Dirimu bisa menyertakannya hanya ketika tidak ada rasa takut, ketika dirimu tidak takut, ketika dirimu bisa mengizinkannya bergerak di dalam dirimu, dan dirimu tidak membuat pengaturan keamanan apapun. Bahkan dengan orang yang dirimu kasihi, dirimu tertutup. Dirimu belum membuka pikiranmu.
Namun, ada beberapa hal yang bersifat rahasia pribadi. Jika dirimu memiliki privasi, dirimu tidak bisa bersikap terbuka, dirimu tidak bisa bersikap inklusif, karena privasi tersebut bisa diketahui, maka rahasiamu bisa menjadi publik. Tidak mudah untuk menyertakan bahkan seorang teman, jadi jangan berpikir sulit untuk melibatkan musuh, saat ini hal itu mustahil. Itulah sebabnya ajaran Yesus menjadi mustahil, dan orang Kristen menjadi palsu. Mereka harus melakukannya, karena Yesus berkata, "Kasihilah musuhmu," dan kamu bahkan tidak mampu mengasihi teman-temanmu. Dia memberimu tujuan yang mustahil. Dirimu pasti akan menjadi orang munafik, palsu. Dirimu tidak akan menjadi orang yang autentik. Dirimu akan berbicara tentang mengasihi musuhmu, dan dirimu akan membenci teman-temanmu. Aku tidak mengatakan itu. Jadi hal pertama, jangan pikirkan musuh saat ini. Itu tipuan pikiranmu. Pikirkan temanmu. Hal kedua, pertanyaannya bukanlah untuk menyertakan seseorang, melainkan adalah untuk menjadi inklusif. Itu adalah kualitas kesadaranmu. Ciptakan inklusivitas, ciptakan kualitas. Bagaimana dirimu bisa menciptakan kualitas? Karena itulah tekniknya. Dirimu sedang duduk di dekat pohon. Lihatlah pohon itu. Ia berada di luar dirimu, tetapi jika ia benar-benar berada di luar dirimu, dirimu tidak bisa mengetahuinya. Sesuatu darinya telah mengalir di dalam dirimu. Begitulah karamu bisa mengetahui bahwa pohon itu ada di sana. Ia berwarna hijau. Tetapi tahukah dirimu bahwa warna hijau itu ada di dalam dirimu, bukan di pohon itu? Ketika dirimu menutup mata, pohon itu tidak berwarna hijau. Kini para ilmuwan mengatakan ini, bahwa warna diberikan olehmu. Segala sesuatu di alam tidak berwarna, tidak ada warna. Warna muncul ketika sinar yang bergerak dari objek tertentu bertemu dengan matamu. Kemudian warna tercipta. Jadi warna diberikan oleh matamu. Itu adalah pertemuan antara pohon dan dirimu, di mana kehijauan terjadi. Bunga-bunga bermekaran di sana, aromanya datang kepadamu, dan dirimu menciumnya. Namun, aroma itu juga diberikan olehmu. Itu tidak ada di alam. Hanya gelombang yang datang ke arahmu, yang dirimu terjemahkan sebagai bau. Hidungmu yang menciumnya. Jika dirimu tidak ada di sana, tidak akan ada bau. Ada filsuf seperti Berkeley atau Nagarjuna, Sankara, yang mengatakan bahwa dunia ini tidak nyata, dunia ini ada dalam pikiranmu, karena apapun yang kita ketahui tentang dunia ini, sebenarnya diberikan oleh kita. Karena itu, Immanuel Kant, seorang pemikir dan filsuf Jerman, mengatakan bahwa benda itu sendiri tidak bisa diketahui. Apapun yang kita ketahui, bukanlah benda itu sendiri, melainkan adalah proyeksi kita. Wajahmu tampak cantik bagiku.
Wajahmu tidak cantik atau jelek, itu adalah sikapku. Akulah yang membuatmu cantik atau jelek. Itu tergantung padaku, itu adalah perasaanku. Jika dirimu sendirian di dunia ini, dan tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa dirimu jelek atau cantik, dirimu tidak akan menjadi keduanya. Atau akankah dirimu menjadi keduanya? Jika dirimu sendirian di bumi, apakah dirimu akan cantik atau jelek? Apakah dirimu akan cerdas atau bodoh? Dirimu tidak akan menjadi apa-apa. Sungguh dirimu tidak bisa hidup sendirian di bumi. Dirimu tidak bisa. Jika dirimu sedang duduk di dekat pohon, bermeditasilah. Buka matamu dan lihatlah pohon itu, lalu tutup matamu dan lihatlah pohon di dalam. Jika dirimu mencobanya, sekali lagi buka matamu, bermeditasilah pada pohon itu, lalu tutup matamu dan lihatlah pohon di dalam. Pada awalnya pohon di dalam akan menjadi bayangan samar dari pohon di luar. Tetapi jika dirimu terus melakukannya, lama-kelamaan pohon itu akan memiliki realitas dan keberadaan yang sama dengan pohon di luar. Dan jika dirimu terus dan bertahan, yang sulit, akan tiba saatnya pohon luar menjadi bayangan dari pohon dalam. Pohon dalam menjadi lebih indah, lebih hidup, karena sekarang kesadaran dalam dirimu adalah tanahnya. Sekarang ia berakar di kesadaran dalam. Sekarang ia benar-benar merasakan kesadaran. Itu sesuatu yang langka. Jadi ketika Yesus, atau orang-orang seperti Yesus, berbicara tentang kerajaan Tuhan, mereka berbicara dalam bahasa yang penuh warna, sehingga kita berpikir bahwa mereka gila, atau hanya berhalusinasi. Mereka tidak salah. Mereka telah belajar bagaimana menyertakan keberadaan. Kesadaran batin mereka sendiri, kini telah menjadi fenomena yang memberi kehidupan. Sekarang, apapun yang ditanam di dalam menjadi hidup. Itu lebih berwarna, lebih harum, lebih vital, seolah-olah itu bukan milik dunia ini, dunia yang biasa ini, melainkan milik dunia lain. Para penyair tahu sedikit tentang ini. Para mistikus mengetahuinya dengan sangat dalam, tetapi para penyair juga mengetahuinya sedikit. Mereka memiliki pandangan sekilas. Mereka bisa merasakan dunia termasuk dalam diri mereka. Cobalah untuk menjadi inklusif. Inilah yang aku maksud ketika aku mengatakan untuk menjadi inklusif, biarkan pohon itu tumbuh dan berakar di sana. Biarkan bunga itu tumbuh dan berkembang di sana. Dirimu tidak bisa mempercayainya, karena tidak ada cara kecuali dirimu mengalaminya. Berkonsentrasilah pada kuncup bunga mawar. Berkonsentrasilah padanya, teruslah berkonsentrasi padanya, dan biarkan ia mengalir ke dalam diri. Dan ketika benar-benar, pengalaman batinmu tentang kuncup bunga, telah menjadi begitu nyata, sehingga kuncup bunga luar, kuncup bunga yang sebenarnya, yang disebut kuncup bunga yang sebenarnya, tampak hanya bayangannya. Ide yang sebenarnya sekarang ada di dalam, esensi yang sebenarnya ada di dalam, dan yang luar hanyalah salinan yang samar.
ketika dirimu telah sampai pada titik ini, tutup matamu dan berkonsentrasilah pada kuncup bunga di dalam. Dirimu akan takjub, karena kuncup bunga di dalam akan mulai mekar. Ia akan menjadi bunga, dan bunga yang belum pernah dirimu kenal sebelumnya. Dan dirimu tidak bisa menemukan bunga itu di luar. Nah, ini adalah fenomena langka, ketika sesuatu mulai tumbuh di dalam dirimu, mekar, dan berkembang. Dengan cara ini, jadilah inklusif, dan kemudian perlahan-lahan biarkan batasanmu meluas. Sertakan kekasihmu, teman-temanmu, keluargamu, sertakan orang-orang asing, dan kemudian perlahan-lahan dirimu akan bisa menyertakan musuh. Itu akan menjadi poin terakhir. Dan ketika dirimu bisa menyertakan musuh, dan dirimu bisa mengizinkannya masuk ke dalam dirimu, dan berakar di sana, serta menjadi bagian dari kesadaran dirimu, maka tidak ada yang memusuhimu. Maka seluruh dunia telah menjadi rumahmu. Maka tidak ada yang asing, tidak ada seorang pun yang asing, dan dirimu merasa nyaman di dalamnya. Namun, waspadalah terhadap pikiran yang licik. Pikiran akan selalu mengatakan kepadamu sesuatu yang tidak bisa dirimu lakukan. Dan ketika dirimu tidak bisa melakukannya, pikiran akan berkata, ini adalah hal-hal yang tidak masuk akal. Tinggalkan saja. Pikiran akan menetapkan target yang tidak bisa dicapai. Selalu ingat itu, dan jangan menjadi korban pikiranmu sendiri. Selalu mulai dari suatu tempat yang memungkinkan, jangan langsung melompat ke hal yang tidak mungkin. Jika dirimu bisa tumbuh dalam hal yang mungkin, hal yang tidak mungkin hanyalah ujung lainnya. Itu tidak berlawanan dengannya, itu hanya ujung lainnya. Itu adalah spektrum yang sama, ujung spektrum yang lain. Oke bro, sekian dulu episode kali ini, kita sambung lagi nanti. Terima kasih bro.